Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Firdaulia dengan NIM 22040101113. Perkenalkan nama saya Nurul Afriani dengan NIM 220401001. Perkenalkan nama saya Hermawa, NIM 22040010015. Dari Prodi Ekonomi Syariah, Kelas X5A, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi eksternalitas, barang publik, dan hak kepemilikan. Nah, eksternalitas adalah kondisi yang menunjukkan dampak positif atau negatif dalam lingkungan sosial serta kegiatan ekonomi. Nah, eksternalitas dapat mengaruhi alokasi sumber daya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Eksternalitas konsumsi terhadap barang publik sering menimbulkan apa yang disebut dengan eksternalitas atau dampak eksternalitas. Nah, secara umum eksternalitas didefinisikan sebagai dampak positif dan dampak negatif. Nah, atau dalam bahasa formal ekonomi sebagai non-cons atau benefit. Contoh eksternalitas positif: penanaman pohon yang memberikan oksigen bagi masyarakat sekitar. Nah, contoh eksternalitas negatif: polusi udara dari barang publik dari pabrik yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Masalah utama, pasar bebas sering gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, karena adanya eksternalitas, hal ini dikarenakan biaya atau manfaat eksternalitas tidak terinternalisasi dalam harga pasar. Solusi: pemerintah dapat melakukan investasi seperti pajak lingkungan, subsidi, atau regulasi untuk mengatasi eksternalitas. Untuk materi kedua itu ada barang publik. Nah, barang publik secara umum didefinisikan sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Berdasarkan ciri-cirinya, barang publik memiliki dua sifat dominan, yaitu yang pertama, non-rivalry, tidak ada ketersaingan, atau non-divisible, atau tidak habis. Nah, barang publik memiliki sifat ini dalam hal mengkonsumsinya. Artinya, konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Seperti udara yang kita hirup dalam derajat tertentu tidak akan berkurang bagi orang lain untuk menghirupnya. Demikian juga halnya dengan lampu penerangan jalan. Sinar lampu tersebut akan dikonsumsi oleh setiap orang yang memiliki mata, dan konsumsi kita terhadapnya tidak membuat sinar lampu tersebut habis sehingga tidak tersedia juga untuk orang lain. Adapun sifat barang publik yang kedua yaitu non-excludable atau tidak ada larangan. Nah, non-excludable ini artinya sulit untuk melarang pihak lain untuk mengkonsumsi barang yang sama. Seperti pada saat kita menikmati pemandangan laut yang indah di pantai, kita tidak bisa atau sulit melarang orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena pemandangan adalah public good. Demikian juga dengan sumber daya ikan, dalam derajat tertentu bersifat public goods, karena kita tidak bisa melarang orang lain untuk menangkap ikan. Adapun contoh lainnya yaitu siaran TV atau radio, di mana ketika program sudah disiarkan, maka setiap orang yang memiliki TV atau radio berhak untuk menikmati program yang sama. Baik, di sini saya akan bawakan materi yaitu hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak legal atas suatu barang atau jasa. Hak kepemilikan memberikan pemilik otoritas untuk menggunakan, menjual, atau menyewakan aset tersebut. Hak kepemilikan atau property right adalah klaim yang sah atau secure claim terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Hak pemilikan juga dapat diartikan sebagai suatu gugus karakteristik yang memberikan kekuasaan kepada pemilik hak. Kemudian hak pemilikan terhadap sumber daya alam umumnya terdiri dari Gibb and Bowley tahun 1989. Yang pertama, state property, di mana klaim pemilik berada di tangan pemerintah. Yang kedua, private property, di mana klaim pemilikan berada pada individu atau kelompok usaha atau
korporasi. Yang ketiga, common property atau communal property, di mana individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama. Kemudian karakteristik hak kepemilikan. Yang pertama, universalitas atau semua sumber daya adalah dimiliki secara pribadi dan seluruh hak-haknya dirinci secara lengkap dan jelas. Kemudian yang kedua, eksklusivitas. Semua keuntungan atau biaya yang dibutuhkan sebagai akibat hak kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya tersebut harus dimiliki hanya oleh pemilik tersebut, baik langsung maupun tidak langsung dalam transaksi dengan pihak lain. Kemudian transferability. Seluruh hak pemilikan bisa dipindahtangankan dari satu pemilik ke pihak lainnya dengan transaksi yang bebas dan jelas. Kemudian yang terakhir, secure atau bisa dipertahankan. Hak pemilikan tersebut harus aman dari perampasan dan pengembalian secara tidak baik oleh pihak lain.